Shalom, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu yang akan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu dari Jemaat Immanuel Batakan. Olehnya itu, mari kita, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kepadamu Tuhan. Di hari yang kudus ini, kami kakak-kakak sekolah minggu akan mengadakan ibadah tuntun Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Apa kabarnya semua hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak Adel, tahu nggak? Hari ini Kakak Feti senang banget loh bisa melayani adik-adik sekolah minggu di Jemaat Ebenezer Balikpapan. Kakak Adel gimana? Wah, pasti senang dong bisa bertemu dengan adik-adik semua, walau hanya secara virtual, tapi semangatnya jangan sampai kendor ya. Ya, betul sekali tuh adik-adik. Mari kita beri senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus dan untuk teman-teman semua. Kita bersyukur dan bersukaria. Untuk itu, mari kita berdiri, kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita beribadah hari ini. Salam juga. Nah, Kakak Betty, Kakak Adel mau tanya, Kakak Betty pernah tidak menjadi ketua kelas atau memimpin teman-temannya dalam berdoa atau bernyanyi? Pernah dong pastinya, malahan sering. Wah, hebat. Gimana rasanya Kakak Betty? Ya dulu awalnya deg-degan banget, tapi kelamaan bisa karena Feti percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kakak Feti saat memimpin. Feti percaya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kakak. Ya kakak Adel gimana tuh rasanya dulu? Waduh, kalau Kakak Adel waktu pertama kali maju untuk berdoa, dalam hati bisa tidak ya? Tapi lama-lama Kakak Adel sadar kalau Tuhan Yesus selalu ada bersama Kakak Adel. Bukan cuma Kakak Adel, tapi kita semua. Nah, pasti adik-adik juga pernah dong memimpin temannya berdoa. Kalau ada yang belum, ayo ya berani. Seperti kata pemazmur, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur pasal 33 ayat 12. Nah, kita harus senang ya jadi anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi senang-senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Senang, senang
Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini, di mana Tuhan sudah melindungi dari kami tidur malam hingga bangun pagi ini untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus Tuhan yang bekerja, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik sekolah minggu, cerita kita pada hari ini kakak ambil dari Alkitab loh. Jadi siapkan Alkitabnya, nanti kita akan baca pembacaan kita pada akhir cerita. Di mana kelihatan tidak? Ya, ini adalah Bapak Samuel. Bapak Samuel ini sudah agak tua ya, dan pada saat itu dia menjadi hakim di Israel. Bapak Samuel ini sangat kecewa. Kenapa sih dia sangat kecewa? Ternyata Bapak Samuel kecewa karena bangsa Israel mau dipimpin oleh seorang raja. Bangsa Israel mau dipimpin oleh seorang raja. Karena pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh hakim, ternyata bangsa Israel mau dipimpin lagi oleh seorang raja. Di sini Bapak Samuel berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, memohon agar permintaan bangsa Israel itu terkabulkan. Dia memohon kepada Tuhan dan semoga dari doanya itu Tuhan mengabulkannya. Tuhan menunjukkan jalan dari keluarga Kis dari suku Benyamin, di mana dia mempunyai banyak ternak, banyak keledai, dan pada saat itu keledainya Bapak Kis ini hilang. Tidak tahu kemana, sehingga Bapak Kis punya ide, dia mengutus anaknya, yaitu Saul. Dia mengutus Saul anaknya dan pembantunya untuk pergi mencari keledai yang hilang. Dan akhirnya Saul dan pembantunya mencari keledai bapaknya yang hilang. Sampai 3 hari dia cari ke daerah-daerah, ke kota, sampai Saul sudah capek ya. Saul sudah putus asa, tidak ada lagi
ternak Bapa yang kita dapat. Dan di sini Saul mempunyai ide bagaimana kalau kita, ya dia bertanya kepada pembantunya ya, dia bertanya kepada pembantunya, bagaimana kalau kita pulang saja, pasti Bapak sudah khawatir juga. Dan pembantunya bilang apa ya? Kayaknya di kota ini ada orang yang pintar melihat. Bagaimana kalau kita tanya ke dia? Sempat dia bisa tahu di mana keledai Bapak. Mereka pergi, mereka jalan, dan akhirnya dia ketemu orang yang mengambil air di jalan, ya. Dia ketemu dan dia bertanya. Dia bertanya kepada orang di pinggir jalan itu, lihat tidak Pak Samuel, ya. Dan orang itu ya, dia baru jalan ke sana. Kalian ke sana saja. Saul di sini bersama dengan pembantunya pergi dan akhirnya dia ketemu dengan Bapak Samuel. Mereka ketemu Bapak Samuel dan disinilah Bapak Samuel bersama Saul bercakap-cakap, bicara, berbincang-bincang, ya. Dan Samuel dan Tuhan mengingatkan lagi Samuel bahwa inilah nanti yang menjadi raja. Akhirnya Bapak Samuel mengundang Saul untuk makan bersama di rumahnya. Saul bermalam di rumah Bapak Samuel. Dan keesokan harinya Bapak Samuel memberitahukan kepada Saul. Dia memberitahukan bahwa kamulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Dan akhirnya di sini Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja bangsa Israel. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, Saul adalah raja pertama yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Dia sudah diurapi melalui Samuel untuk menjadi raja. Dan pada saat itu seluruh bangsa diundang oleh Samuel. Dan Samuel di sini menyampaikan bahwa raja yang kalian mau, yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kita, yaitu Saul dari suku Benyamin. Dan pada saat itu bangsa Israel bersorak-sorak atas kehadiran raja pertama mereka, yaitu Saul. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Di sini kakak akan membacakan, kalian mengikutinya di dalam hati. 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu doa Bapa kami. Kita sama-sama ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Tetapi sebelumnya itu kita diingatkan dari firman Tuhan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyikan pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upaku besar di surga. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sayangi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dimana telah kami dengar pada saat ini. Semoga firman Tuhan tidak hilang dalam ingatan kami, dalam pikiran kami, tetapi firman Tuhan kami dapat bisa mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Yang masih ada dalam papa mama kami, Tuhan berkati sehingga dapat digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa kepadamu buat orang tua kami Tuhan, yang dimana senantiasa mengajar kami, mendidik kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kesabaran kepada papa dan mama, sehingga papa dan mama sehat dan bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Begitupun kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa kepadamu buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin lagi sakit Tuhan. Tuhan Engkau hadir bersama dengan mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga di hari-hari berikutnya dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitupun kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berada dalam bencana alam. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama dengan mereka. Berikan kesabaran buat saudara-saudara kami yang berada di NTT, sehingga dia tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, jikalau dalam ibadah kami selalu bermain, jikalau dalam ibadah kami selalu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kami di rumah beribadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kami semua. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adel,
hari ini kita ada aktivitas loh. Wah, apa tuh? Ya, aktivitas kita hari ini adalah menghafal ayat hafalan. Wah, Ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat yang pertama. Ya, Kakak Feti akan menghafalkan bunyinya dan Kakak Adel akan menggerakkan. Adik-adik bisa ikuti dari rumah ya. Kita mulai. Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. nah adik-adik, dengarkan perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Nah, Kakak Peti tahu tidak? Kalau burung-burung di langit, bunga bakung di padang saja dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai anaknya juga dikasihinya. Nah, untuk itu kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan persembahan, melakukan aktivitas, dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus diawali lagu tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun depan dilentikkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, berakhirlah sudah ibadah kita pada hari ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah! Ibadah sekolah minggu telah selesai. Kita minta ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga, karena kasih penyertaan-Mu. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Kini Engkau memberkati kakak-kakak dari gereja Immanuel Batakan, memberkati dalam kehidupannya dan berkati kami semua selaku anak-anak kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.